Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakib, ketua kelas, silakan pimpin kelasnya terlebih dahulu untuk berdoa. Siap gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang, siapa saja? Ihsan, Aziz, Gibran. Apa keterangannya tidak hadir? Sakit semuanya nih? Iya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kabar Ananda semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Silakan keluarkan alat tulisnya yang berhubungan dengan matematika. Udah dikeluarkan semuanya? Nah, sambil mengeluarkan alat tulisnya, coba lihat sekelilingnya. Ada sampah atau tidak? Tidak. Bersih? Bersih. Hari ini kita masuk ke dalam materi transformasi geometri. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih sama Ananda semua. Sudah belajar tentang titik koordinat? Sudah. Di dalam titik koordinat itu apa yang kita ketahui? Titik dan garis. Ada sumbu apa aja? Sumbu X dan Y. Nah, kalau misalnya nih Ibu ada kasih di sini titik. Ada Ibu kasih titik di sini. Berapa nilai titik ini? Berapa nilainya? 2,2. Oke. Jadi, sebelum kita mempelajari materi refleksi, Ananda semua harus terlebih dahulu paham terkait titik koordinat. Kita hari ini kan belajar terkait dengan refleksi atau pencerminan. Ibu mau tanya dulu, hari Selasa kalian pakai baju apa? Baju batik. Ada kan motif batik di dalamnya? Ada. Nah, tahu nggak kalau misalnya di dalam motif batik tersebut ada loh unsur matematikanya, yaitu refleksi atau pencerminan. Itu bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pada bercermin atau berkaca. Yang kedua, itu pada pembuatan batik. Coba perhatikan di sini motifnya. Apakah ada pencerminan di situ? Tidak. Ada atau tidak? Ada. Lihat di tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, Ananda diharapkan mampu untuk menemukan konsep refleksi atau pencerminan melalui praktik menggambar batik dengan benar. Yang kedua, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan konsep refleksi atau pencerminan melalui praktik menggambar batik dengan benar. Jadi perhatikan sekarang gambar batik ini. Ini gambar batik apa? Perhatikan di dalam batik kaung ini. Apa yang bisa dianalisis atau apa yang bisa diidentifikasi dari sini? Kenapa pola tersebut bisa terlihat begitu menarik dan juga serasi? Sekarang Ibu minta untuk menjadi seorang pengrajin batik. Nah, apa yang akan kalian lakukan untuk membuat motif batik sehingga motif batik yang kalian buat tadi itu mempunyai sisi yang seimbang atau sisi yang sama? Apa yang dilakukan? Kalau misalnya kita bikin motif batiknya tidak seimbang, apa yang akan terjadi?
Nah, Ibu sudah membuat kelompok dan nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD. Sudah duduk per kelompok semuanya? Sudah. Oke, Ibu akan kasih kalian LKPD dan juga kertas milimeter. Silakan berhadap-hadapan. Sudah, baik. Ibu akan memberikan instruksi terkait pengerjaannya. Nah, itu kan ada kertas milimeter. Masing-masing Ananda dapat semuanya kertas milimeter. Nanti silakan bikin hasil dari pertanyaan pada halaman terakhir. Itu kan ada diminta nanti membuat motif batik. Silakan buat di kertas milimeternya. Nah, nanti Ibu akan pilih satu kelompok secara acak melalui web undian yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kerjakan semua perintah yang ada di LKPD dari awal hingga akhir secara berkelompok. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu kasih pengerjaan waktu pengerjaan kelompoknya itu selama 25 menit. Jadi pastikan selama 25 menit kalian sudah selesai. Buat nama kelompoknya siapa? Nama kelompoknya seperti biasa, nama kelompoknya itu berkaitan dengan matematika. Iya, pakai nama kelompok. Pertanyaan sampai di sini. Ibu kasih pengerjaan waktu pengerjaan kelompoknya itu selama 25 menit. Jadi pastikan selama 25 menit kalian sudah selesai. Jangan Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya ya. Udah. Ayo, Cik. Kerja sama. Iya, semuanya diisi. Iya, satunya dikumpul, satu lagi untuk kalian. Ya. Bikin aja yang nggak hadir itu namanya, tapi tulis keterangannya dia sakit. Oke? Iya, bikin dalam kurungnya sakit biar Ibu tahu kan. Silakan diskusikan ya. Apa? Mana? Nah, ini kan udah ditentukan tadi titik A, B, C. Nah, dari titik A, B, apa? Basiba itu batik atau apa? Baju. Oh, baju. Ini kan ada titik A, B, C. Nah, coba dilihat dari titik A, B, C. Pertama titik A-nya itu 2,1. Terus bayangannya itu berapa di sini bayangannya? 2,-1. Coba lihat lagi B-nya. Berapa bayangan dari objek B? 2. Nah, yang C-nya berapa? 1, -3. Nggak boleh min ya, negatif. Dalam matematika nggak ada min. Nah, kalau misalnya di sini ada X sama Y. Kalau dia berubah dalam bentuk pencerminan, bayangannya menjadi apa? Berdasarkan 3 analisis ini. Ini 2, di sini 1, -1. Nah, kalau X, Y-nya? X, koma? Lihat di sini. Yang mana dia positif, mana negatif? Negatif Y. Gimana? X, negatif Y. Oke. Silakan tuliskan begitu seterusnya. Jadi perhatikan nanti dari titik-titik bayangannya. Ya. Gimana? Ini kan ada 3 titik kan? Titik A, titik B, titik C. Nah, dari berdua Kailah, Maria biar ada bisa lihat. Nah, ini A, B, C. Nah, terus kan udah ada tuh titik A-nya. Sekarang kalian diminta untuk mencari tahu. Iya,
Berapa titik bayangan dari A-nya? Ini kan bayangannya berapa? Berapa nilainya? Kayla udah tuh. Berapa Kayla? 2, min atau negatif? Negatif 2, negatif 1. Yang B-nya berapa? Coba lihat dulu yang B. 4, negatif 2. Yang C-nya berapa? 1, negatif 3. Nah, dari 3 nih kan udah ada 3 contoh titik. X, Y-nya ini kalau misalnya kita cerminkan dia X, negatif Y. Duluan Kayla dapat. Jadi, dilihat dulu di analisis atasnya. Dari 3 ini Negatif. apa? Berarti awalnya positif, belakangnya negatif. Tergantung dari ininya, pencerminannya. Paham? Kalau misalnya X negatif, bisa nggak kita bikin kayak negatif X, Y, atau negatif X, negatif Y kalau seandainya dia negatif? Perlukah kita tulis seperti ini? Titiknya di mana? Coba bikin garis putus-putusnya. Di mana dia berada? Hati-hati. Kalau misalnya titik, itu dia kan harus sejajar kan? Kalau misalnya di sini sejajar tidak dia? Tidak. Mana dia sejajar? Perhatikan titiknya. Berarti? Iya. Iya. Ini kan dia di sini 2,1, maka dicerminkan dia terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi iya. Apa? Iya, tuliskan. Jadi kan udah diminta tadi kan mengumpulkan data. Nah, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan terkait dengan pengertian refleksi atau pencerminan? Syifa udah dapat, jangan lupa ajarin temannya ya. Ya. Kenapa? Gimana? Iya, dibuat juga. Kan apa? Oke, yang sebelumnya Gion udah jawab juga sama. Oke, perhatikan ya. Nah, lihat juga. Ini kan ada titik A, B, C, kan sudah diketahui bayangannya berapa. Nah, sekarang diminta untuk menentukan titik P-nya. Titik P-nya itu objeknya adalah X, Y. Terus kita perhatikan titik A, B, C-nya. Dia di sini 2,1, jadi negatif. Min atau negatif? Negatif 1, negatif 2. Nah, di bawahnya 4,2 jadi berapa? Negatif 4. Nah, yang ketiga jadinya berapa? Negatif 1. Dari 3 titik ini, kalau misalnya kita ubah, yang ini kan X, yang ini Y. Ingat, titik koordinat itu adalah X, Y. Berubah dia menjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya dia X, Y, menjadi apa dia bayangannya? Hati-hati. Iya kah? Coba dilihat yang mana X, yang mana Y. Oke. Paham ya sampai sini? Gimana Lia? Paham? Ya. Sebagai cerminnya. Silakan didiskusikan. Apa dia pencerminan X, Y? Ikonya Giko, Bu. Ini katanya Iko dia tak di limo nak, Bu. Berarti Giko. Iya. Ini Iko apa caranya? Sekarang perhatikan di sini ada X, Yang ini benar, Bu. yang benar aku salah ya. Nah, ini kan ada udah ditemukan di sini 3 titik kan. Titiknya titik P. A-nya itu bayangannya berubah dari 2,1 menjadi bayangannya 2,9. Ini dia kan. Nah, terus ada 4,8. Berarti yang mana? Nih. Nah, sekarang X, Y-nya berapa bayangannya? Ya. Titik apa saja yang ada di dalam gambar batik ini? Unsurnya apa, Bu? Apa, Bu? Nah, inilah. Salin ke sini ya. Salin ke sini, bikin gambar batiknya di sini. Memiliki apa? Apa
Rafif? Memiliki pantulan. Pantulannya yang sama terhadap apa? Terhadap objek yang dipantulkan. Silakan tuliskan. Refleksinya berdasarkan titik ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Pengertian sifat-sifatnya. Sekarang kamu sudah tahu pencerminan itu apa. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai cermin? Karena bisa Lihat soalnya apa sayang di sini. Apa aja unsur kamu lihat batik ini, apa yang bisa kamu dapatkan dari batik ini yang berkaitan dengan unsur geometri? Geometri itu ada apa aja? Geometri itu ada titik, ada garis, dan ada... Oke, kita spin lagi ya. Siapa yang akan maju? Oke, sudah siap semuanya? Siapa yang akan maju? Oke. Kita spin ya, siapa yang akan presentasi? 1, 2, 3. Kelompok 6. X, min Y. 2 sumbu Y. Min X, Y. 3 titik asal. Min X, min Y. 4 garis Y sama dengan X. X sama dengan Y. 5 garis sama dengan min X. Min X sama dengan min X, min Y. 6 garis Y sama dengan H. X, Y. Garis X sama dengan H. X sama dengan X, Y. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Polisi bacain soalnya dan lihatkan hasil karya masing-masing dari kelompok 6. Dina adalah seorang desainer batik yang sedang mengerjakan sebuah motif batik simetris. Untuk membuat desain ini, dia harus menggunakan konsep refleksi pada titik koordinat. Dina memulai dengan menggambar setengah motif batik di kuadran 1 pada bidang koordinat. Dia menggunakan titik berikut untuk menggambar garis-garis motif. 1. Titik A 2,3. 2. Titik B 4,6. Titik C 6,2. Titik D 3,1. Setelah itu, Dina ingin membuat refleksi dari motif ini pada sumbu Y agar motif batiknya menjadi simetris. Mana hasil karya Faizi ke teman-temannya? Hasil karya kakak, Zaki, Dia, Amin, ke temannya. Mana hasilnya? ini adalah hasil dari kelompok kami. Gitu. Oke, dari kelompok yang lain adakah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Dipersilakan. Ada yang mau memberikan tanggapan, kritikan, saran, dan masukan? Apakah teman-teman punya pertanyaan? Ya, tanyain moderator, apakah teman-teman ingin bertanya? Cukup? Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, baik. Silakan moderator tutup. Sekian dari kami dari kelompok 6. Mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Apa itu refleksi? Pencerminan. Apa itu pencerminan? Aja dia sifat-sifat dari pencerminan. Yang pertama. Oke, yang kedua.
Cerminnya di sini. Cerminnya adalah X sama dengan 5. X sama dengan 6. Ini titiknya 6. Ini dia cerminnya. Caranya seperti apa, Bu? Sama seperti yang garis Y sama dengan K. Tinggal dirubah. Kalau tadi kan Y-nya yang Y sama dengan K. Kalau ini X-nya. Berarti X-nya yang dicerminkan terhadap K-nya berapa? 6. X-nya di sini berapa? Jarak dari cermin ke X. Berapa nih? Jarak cermin ke X? 2. 6-nya dari mana? 6-nya dari X-nya 6. 2 dikali 6? 12 dikurang 3. Maka bayangannya adalah 9. Oke, silakan jawab pertanyaan yang Ibu berikan ini di kertas sticky note-nya. Ibu kasih waktu 3 menit. Satuin aja. 2, nggak apa-apa, 1 simpan aja. Kan ada yang nggak hadir tadi kan di kelompok kalian. Siapa yang nggak? Boleh. Ya, sama-sama. Iya. Udah Bu, aku udah pasang. Sesuai. Oke, sudah kumpulkan di kertasnya. Sticky note-nya tempelin di kertas milimeternya. Oke, baik. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya terkait dilatasi. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.